Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbiran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala khatmin nabiyyin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat, rahmat, hidayah dan taufik yang diberikan kepada kita sekalian. Karena dengan nikmat itulah sampai pagi hari ini kita masih digolongkan oleh Allah ke dalam kelompok orang-orang yang istiqomah untuk menetapi keimanan dan keislaman kita, serta mendapatkan kekuatan untuk melaksanakan keimanan dan keislaman kita. Betapa banyak orang yang hari ini mendapatkan nikmat dari Allah berupa hidayah, mendapatkan nikmat keimanan, keislaman, ketakwaan, akan tetapi tidak mendapatkan nikmat kekuatan untuk melaksanakannya. Maka kita yang hari ini bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala di lapangan ini untuk melaksanakan sholat Id secara berjamaah, ditambah orang-orang yang hari ini melaksanakan ibadah kurban, dan saudara-saudara kita yang hari ini melaksanakan ibadah haji. Itu adalah orang-orang yang mendapatkan nikmat yang sempurna, nikmat hidayah diikuti dengan nikmat taufik, kekuatan untuk melaksanakan hidayah tersebut. Salawat semoga tercurah atas qudwah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keselamatan semoga dilimpahkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau yang istiqomah mengikuti ajaran-ajaran beliau sampai yaumil qiyamah. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hari ini kita meyakininya, yang hari ini kita berpegang teguh kepadanya, di dalam Al-Qur'an disebutkan sebagai millah Ibrahim, sebagai ajaran agama Nabi Ibrahim. Agama ini juga yang dipegang oleh para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa pada hari ini, ritual pada hari ini, amalan-amalan pada hari ini, kebanyakan sebagian besar itu disandarkan pada syariat yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim juga disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa demikian? Karena nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim semuanya merupakan anak cucu Nabi Ibrahim dari dua putranya yang saleh, yakni Ishak dan Ismail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, sebagai khatamul anbiya, yang merupakan keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Ismail alaihissalam. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran besar dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang hari ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya, menjadi spirit bagi kita semuanya, menjadi motivasi bagi kita semuanya, bagaimana kita beragama, bagaimana kita berislam, bagaimana kita mengamalkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, Nabi Ibrahim merupakan sosok yang sukses dalam mendidik, baik mendidik istrinya maupun mendidik anak-anaknya.
Nabi Ibrahim mengajarkan ajaran yang menjadi pilar utama dalam membangun keamanan, kesejahteraan, kemakmuran bangsa dan negara. Keamanan, kesejahteraan, kemakmuran kehidupan umat manusia. Beliau menanamkan pilar utama untuk kemakmuran kehidupan umat manusia. Hari ini kemakmuran bangsa dan negara adalah tauhid. Ini yang paling utama beliau tanamkan kepada keluarga dan masyarakatnya kala itu. Karena tauhid ini menjadi pilar pokok keamanan yang akan dapat diperoleh oleh satu bangsa, oleh satu umat manusia. Di dalam Al-Quran surah Al-Ibrahim ayat 35, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hada baladan aminan wa ja'alani wa baniya an na'budal asnam. Beliau Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika berharap, memohon agar menjadikan negaranya, menjadikan tanahnya, menjadikan bangsanya, menjadikan umatnya sebagai baladan aminan, sebagai negara yang aman. Itu ditutup dengan doanya wajanubni wa baniya an na'budal asnam. Kunci dari keamanan sebuah bangsa, keamanan sebuah negara, beliau memberikan kuncinya, wajnubni, jauhkan aku, wa baniya, dan keturunanku, an na'budal asnam, dari menyembah berhala. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini seorang nabi, seorang manusia yang telah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tauhidnya, dengan keyakinannya. Seorang nabi yang diciptakan oleh Allah sudah jelas-jelas dijauhkan oleh Allah dari segala bentuk kesyirikan. Tetap berdoa kepada Allah, wajnubni, jauhkanlah aku, wabaniya, dan keturunanku, anna abudal asnam, dari menyembah berhala. Yang ini diawali oleh beliau, waj'alni, jadikanlah, jadikanlah baladan, negeri ini baladan aminan, negara yang aman. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian lawan dari tauhid adalah kesyirikan. Al-Quran menyebutkan kesyirikan itu adalah zulmun azim, kezaliman yang paling besar. Sesuatu yang paling besar itu melahirkan perkara-perkara turunan-turunannya yang kecil-kecil, melahirkan cabang-cabangnya. Kezaliman yang paling besar akan melahirkan kezaliman-kezaliman yang lain. Maka ketika pemimpin-pemimpin bangsa ini, ketika tokoh-tokoh bangsa ini, ketika rakyat, warga, umat dari bangsa ini jauh dari ajaran tauhid dan mereka masih bergelimang dengan kesyirikan, maka selama itu juga bangsa ini, negara ini tidak akan mendapatkan kesejahteraannya, tidak akan mendapatkan kemakmurannya, tidak akan mendapatkan keamanannya. Karena kesyirikan melahirkan kezaliman-kezaliman yang lain. Kesyirikan adalah kezaliman yang besar yang akan melahirkan kezaliman-kezaliman yang lain. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selain itu, tauhid itu merupakan kunci seseorang akan masuk surga. Amal saleh itu menjadi tolok ukur untuk menempatkan kita di mana kita masuk surga, pada urutan keberapa kita masuk surga, dan bagaimana caranya kita masuk surga. Untuk menetapkan seorang muslim itu masuk surga atau neraka
Allah menetapkan hanya dengan tauhid. Bahkan Allah menyatakan seandainya ada seorang manusia yang hanya memiliki amal saleh dengan pahala sebesar biji zarrah sekalipun, seandainya dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan masuk surga. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabatnya, barang siapa yang meninggal dunia dan dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia akan masuk surga. Lalu kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, fa in zana fa in syarab. Wahai Rasulullah, apakah seandainya dia itu punya dosa zina? Apakah seandainya dia itu punya dosa mencuri? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am fa in zana fa in syarab. Ya, meskipun dia punya dosa zina, meskipun dia punya dosa mencuri, kalau dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan masuk surga. Dari hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa syarat masuk surga itu hanya satu. Tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Adapun amal soleh itu untuk menempatkan di mana urutan kita. Ketika kita memiliki dosa-dosa, ketika amal soleh kita lebih sedikit daripada dosa-dosa kita, tentu kita akan berada di urutan paling belakang. Tadi dikatakan meskipun seseorang punya dosa zina, meskipun seorang punya dosa mencuri, kalau dia tidak menyekutukan Allah, dia akan masuk surga. Cuman perkara masuk surganya kapan itu yang urusan lain. Dosa zinanya, dosa mencurinya itu akan dibersihkan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka jahanam. Setelah dosa-dosa yang lain itu bersih, baru kemudian dia diangkat masuk surga. Makanya ada wasiat dari Nabi SAW, ketika kita mengingat dosa, jangan pikirkan kecilnya dosa, jangan pandang kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa kita berdosa. Kalau kita ingin masuk surga tanpa harus mampir dulu ke neraka, maka wajib bagi kita untuk menjauhi segala dosa apapun selain dari dosa kesyirikan. Kunci masuk surga adalah tauhid. Inilah yang ditanamkan oleh Nabi Ibrahim kepada istri-istrinya, kepada anak-anaknya. Kemudian yang kedua, pelajaran penting yang dapat kita ambil dari Nabi Ibrahim adalah kesuksesannya dalam mendidik keluarganya, mendidik istrinya, mendidik anak-anaknya, menjadi keluarga yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat ketaatan keluarga Nabi Ibrahim itu ketaatan yang luar biasa. Ketaatan, ketundukan yang tanpa reserve. Kita hari ini taat kepada Allah, kita hari ini taat kepada Nabi kita, kebanyakan kita masih mengharap timbal balik, mengharap balasan. Hari ini orang bisa taat kepada Allah karena diiming-imingi dengan balasan. Tetapi keluarga Nabi Ibrahim taat kepada Allah tanpa memikirkan balasan. Hari ini kita sholat, kita berpikir apa yang akan kita dapatkan dari sholat. Hari ini kita zakat, kita berpikir apa yang akan kita dapatkan dari zakat. Hari ini kita puasa, kita pikirkan apa yang akan kita dapatkan dari puasa. Tetapi keluarga Nabi Ibrahim tidak ada satupun yang memikirkan apa yang nanti akan saya dapatkan dari ketaatan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim punya 13 keturunan, 13 anak dari 4 orang istri. Istri pertama punya 1 anak, istri pertama Sarah punya 1 anak, Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak lahir keturunan juga para nabi. Terakhir keturunan Nabi Ishak yang menjadi nabi adalah Nabi Isa alaihissalam. Kemudian dari istri kedua Hajar lahir Ismail. Dari Ismail alaihissalam juga lahir keturunan-keturunan yang menjadi nabi. Dan keturunan terakhir Nabi Ismail yang menjadi nabi adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari istri ketiga beliau punya 6 orang anak. Tidak banyak keterangan, terdapat dalam kitab Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir. Kemudian dari istri keempat beliau punya 5 anak dan juga tidak banyak keterangan.
Maka kisah yang paling banyak adalah kisah dari istri yang pertama dan yang kedua. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan anak ini juga di usia senja, di usia tua, setelah menikah berpuluh-puluh tahun dengan Sarah. Beliau tidak mendapatkan keturunan, sampai kemudian Sarah meminta Ibrahim alaihissalam untuk menikahi pembantunya yang bernama Hajar demi mendapatkan keturunan. Ketika Hajar, istri yang kedua, ternyata hamil, syaitan, iblis berusaha memecah belah keluarga ini. Dia mendekati Sarah, meniupkan api kecemburuan, meniupkan api hasad, meniupkan api dengki. Tetapi Sarah, seorang istri yang dididik oleh Nabi Ibrahim, dia sadar, dia tahu kalau dia sedang dibujuk, sedang dirayu, sedang didekati oleh iblis. Maka dia pernah menemui Nabi Ibrahim dan meminta Ibrahim alaihissalam untuk menjauhkan istrinya yang kedua. Bukan karena benci, tetapi demi mencegah kemadaratan. Kalau seandainya mereka tetap hidup dalam satu rumah, Sarah khawatir kalau dia nanti kepleset karena dirayu oleh iblis akan muncul permusuhan. Maka dia minta kepada Nabi Ibrahim agar membawa istrinya yang kedua Hajar keluar dari rumahnya, terserah mau ditempatkan di mana. Atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka dibawalah Hajar ke Mekah yang tadinya tinggal di Palestina, dibawa ke Mekah. Jaraknya sangat jauh, yang pada waktu itu di Mekah belum ada penduduk, belum ada manusia. Orang-orang masyarakat Arab pada waktu itu masih nomaden, tinggalnya berpindah-pindah tempat. Sesampainya di Mekah, Nabi Ibrahim punya tugas untuk membimbing umatnya di Palestina. Dia harus kembali ke Palestina. Ketika dia akan meninggalkan istrinya, sang istri mengikuti di belakangnya dengan memegang ikat pinggang suaminya. Dan berkali-kali bertanya kepada Ibrahim, "Wahai suamiku, apakah engkau akan meninggalkan istrimu dan anakmu di padang tandus, di tempat yang tidak ada tumbuhan, tidak ada air, tidak ada manusia pada waktu itu?" Ini pertanyaan seorang manusia dengan pertanyaan manusiawi. Pertanyaan ini tidak mampu dijawab oleh Ibrahim, karena pertanyaan manusiawi, dia juga menerima pertanyaan ini dengan sikap manusiawi. Seorang manusiawi tidak tega meninggalkan istrinya yang baru melahirkan dengan seorang bayi di tempat di padang yang tandus, padang pasir. Tidak ada tanaman, tidak ada mata air, tidak ada penduduk di situ. Berkali-kali pertanyaan ini diajukan, Nabi Ibrahim tidak mampu menjawab. Sehingga kemudian Hajar, istri beliau, mendapatkan ilham, lalu merubah pertanyaannya kepada Ibrahim. "Wahai Nabi Allah," panggilan orang-orang pada waktu itu untuk seorang nabi, kalau tidak memanggil status sosialnya, maka memanggil statusnya sebagai nabi. Di awal dia menyebutkan, dia menyebut "wahai suamiku." Di akhir pertanyaan yang terakhir ini dia menyebutkan "wahai Nabi Allah, apakah Allah memerintahkanmu?" Pertanyaannya diubah. Apakah Allah memerintahkanmu untuk meninggalkan istrimu dan anakmu di tempat seperti ini? Ini pertanyaan ilahiyah, pertanyaan ideologi, pertanyaan tauhid, pertanyaan akidah, yang kemudian Nabi Ibrahim tanpa ragu menjawab juga dengan jawaban ilahiyah, dengan jawaban akidah, dengan jawaban tauhid. Dia menjawab dengan tegas, "Betul, Allah yang memerintahkanku untuk meninggalkanmu dan anakku di tempat ini." Lalu setelah mendapatkan jawaban ini, apa sikap dari Hajar, istri Nabi Ibrahim? Tangannya yang semula memegang ikat pinggang Nabi Ibrahim kuat-kuat,
karena tidak mau ditinggal oleh suaminya. Mendapatkan jawaban itu, dia langsung melepaskan ikat pinggang suaminya dengan mengatakan, jika memang Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkan istrimu dan anakmu di sini, maka saya yakin Allah tidak akan menelantarkan kami. Pergilah engkau wahai Nabi Allah. Pergilah Nabi Ibrahim kembali ke Palestina. Dan betul, Hajar dengan Ismail dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupannya tidak terlantar. Sampai bertahun-tahun mereka tidak ketemu dengan Ibrahim. Kemudian bayangkan, ini adalah anak yang diharapkan. Menikah berpuluh-puluh tahun tidak punya anak. Setiap hari berdoa agar mendapatkan keturunan dengan doa sambil menangis. Begitu punya anak, disuruh untuk dibawa ke tempat yang jauh, lalu ditinggalkan di tempat itu dan bertahun-tahun tidak pernah ketemu. Berapa tahun tidak pernah ketemu, tidak ada keterangan yang pasti, tetapi para ulama memperkirakan sekitar 25 tahun. Dari mana perkiraan itu? Dari ayat-ayat yang menceritakan komunikasi antara Nabi Ibrahim dengan Ismail. Ketika Nabi Ibrahim datang kemudian menemui mereka, lalu Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih putranya Ismail. Nabi Ibrahim membawa Ismail ke tempat yang jauh dari istrinya, menjauh dari ibunya. Kemudian dia cerita tentang mimpi itu. Lalu dalam ayat itu dikatakan Nabi Ibrahim meminta pertimbangan. Meminta pertimbangan dari anaknya. Dalam tradisi masyarakat Arab, seorang anak laki-laki ketika sudah dimintai pertimbangan oleh orang tuanya, oleh seorang bapaknya, itu ketika sudah masuk umur 25 tahun. Ketika anak sudah umur 25 tahun, maka seorang bapak akan selalu minta pertimbangan dalam hal-hal apapun yang berhubungan dengan anak. Sebelum 25 tahun, seorang bapak, tradisi di Arab pada waktu itu, seorang bapak ketika hal-hal yang berhubungan dengan anaknya, itu tidak akan pernah minta pertimbangan. Langsung eksekusi. Tapi setelah 25 tahun, dia akan minta pertimbangan. Nah, ketika Nabi Ibrahim mimpi menyembelih putranya, dia bertanya kepada anaknya, bagaimana pendapatmu? Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ketika hari ini ada seorang bapak mimpi menyembelih putranya, lalu bertanya kepada putranya, kira-kira apa pendapatmu? Mungkin anak itu akan berdiri dan lebih cepat mengambil senjata tajam, atau mungkin dia lari menyelamatkan diri. Tetapi apa jawaban Ismail? Ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu, niscaya engkau mendapatkan aku orang yang sabar. Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih putranya. Ibrahim membawa putranya jauh dari ibunya karena khawatir ibunya tidak ridho. Karena khawatir ibunya nanti akan ikut campur berbicara, akan menjadi masalah. Dibawa jauh dari ibunya. Ditanya anaknya menjawab, wahai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu, niscaya engkau akan mendapatiku orang yang bersabar. Dan ternyata ketika kabar ini sampai kepada ibunya, di luar dugaan, ibunya juga ikhlas mendukung pelaksanaan perintah Allah ini. Mereka sama sekali tidak berpikir apa yang nanti akan saya dapatkan. Tadi di awal saya sampaikan, keluarga Nabi Ibrahim dalam ketaatan, ketundukan kepada Allah, mereka menunjukkan ketaatan, ketundukan tanpa berpikir apa yang akan mereka dapatkan. Inilah ketundukan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketundukan seperti inilah yang membawa keberkahan yang besar dalam kehidupan kita. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk membawa sesembelihan diberikan kepada Nabi Ibrahim untuk menggantikan Ismail. Ada beberapa riwayat
Di antaranya ada riwayat yang mengatakan kalau penyembelihan itu sudah dilaksanakan. Nabi Ibrahim menyembelih putranya dan Ismail ditutup matanya, kemudian Nabi Ibrahim menyembelih putranya tanpa melihatnya. Setelah penyembelihan selesai, kemudian ditengok ternyata yang disembelih bukan putranya. Ada riwayat yang lain mengatakan sebelum dilaksanakan penyembelihan, kemudian malaikat Jibril datang membawa seekor domba untuk menggantikan putranya dan mengatakan, "Wahai Ibrahim, Allah telah mengujimu dan Allah tahu bahwa engkau telah lulus ujiannya, maka sembelihannya diganti." Terlepas dari banyaknya riwayat itu, hikmah yang kita ambil adalah keluarga ini sukses dibentuk, dididik oleh Nabi Ibrahim dengan ketaatan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketaatan seperti inilah yang membawa keberkahan dalam kehidupan kita, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Maka itulah kemudian hari ini kita yang diberi keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk berkurban. Dan perintah kurban ini sangat ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau mengatakan ketika Idul Adha, hari raya Idul Adha, seseorang mendapatkan keluasan rezeki dan dia tidak mau berkorban, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqrabanna musallana. Jangan sekali-kali mendekati tempat salat kami. Jangan sekali-kali mendekati salat Id kami. Tidak usah ikut salat Id. Kalau orang punya rezeki hari ini bisa berkorban tapi tidak ikut berkorban. Dengan kata lain artinya salat Idnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat Idnya sia-sia, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, yang pagi ini merasa saya hari ini mampu untuk berkorban, barangkali kemarin-kemarin belum sempat mendaftar kepada panitia, pagi hari ini segera mendaftar, cari hewan korban, korbankan kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah salat Id kita tidak sia-sia. Karena ini tekanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa berkorban itu tidak cukup satu kali seumur hidup. Karena masih berkembang di masyarakat keyakinan berkorban itu hanya satu kali. Ketika Idul Adha berikutnya, hidupnya kaya raya, ditawari untuk berkorban oleh panitia, jawabnya saya sudah kurban tahun lalu. Berkorban itu disunnahkan setiap kali Idul Adha. Ketika Idul Adha itu ada rezeki yang cukup untuk berkorban, maka dia harus berkorban. Saya mau katakan wajib, takut salah dipahami. Wajib dalam arti bukan wajib fikih, karena korban itu hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi konsekuensinya ketika orang mampu berkorban, walaupun sunnah mampu berkorban tetapi tidak mau berkorban, maka sholat Idnya tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang besar yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, yang seharusnya nanti menjadi motivasi bagi kita. Selama ini kita sholat, puasa, zakat, dzikir, sedekah dan lain sebagainya, kebanyakan masih berpikir apa yang nanti saya dapatkan. Kita dididik oleh Nabi Ibrahim dengan keluarganya agar kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa berpikir apa yang akan kita dapatkan. Ketika sudah seperti ini, maka Allah akan memberikan apapun yang menjadi harapan kita, apapun yang menjadi keinginan kita, apapun yang menjadi cita-cita kita, tanpa perlu diharapkan melalui apa yang kita lakukan, melalui ketundukan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk kepada Allah secara mutlak, maka hidup kita akan berkah, hidup kita akan aman, rezeki kita akan luas, kita akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, yang terakhir, pelajaran penting bagi kita ketika kita sudah berikhtiar untuk kesalehan, kita berikhtiar untuk mendapatkan anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan solehah. Kita berikhtiar untuk mendapatkan rezeki yang baik, kita berikhtiar untuk mendapatkan kehidupan yang baik.
jangan lupa senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim seorang nabi, orang yang dekat dengan Allah, kekasih Allah, tetapi tidak pernah meninggalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau ingin punya keturunan, setiap hari beliau berdoa dengan menangis. Doa hari ini banyak dilupakan oleh kita, di antara kita. Kita punya hajat, punya keinginan, tetapi lupa menghamba, menghibah, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selesai sholat, kita zikir, rata-rata kebanyakan zikir masih terburu-buru karena urusan duniawi, sampai lupa dengan doanya. Ada yang masih berdoa tapi sekedar untuk menggugurkan ritual, menggugurkan kewajiban, menggugurkan aturan syariat, berdoa ala kadarnya. Berdoa yang baik adalah berdoa dengan rasa butuh. Ketika seorang benar-benar merasakan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan bersimpuh dengan khusyuk, dengan serius, karena dia merasa butuh. Ketika kita butuh kepada tetangga kita, punya kebutuhan, mau pinjam uang misalkan ke tetangga kita, karena kita butuh, biasanya lobi-lobinya pasti akan serius. DP-nya pasti serius. Ngerayunya pasti serius. Tidak ada orang yang ketika butuh kemudian minta ke tetangganya ala kadarnya. Hari ini kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, kebanyakan kita masih sekedar ala kadarnya. Padahal doa ini adalah ibadah, maka berdoalah kepada Allah dengan rasa butuh, sehingga ketika berdoa kita merasa dekat dengan Allah, kita merasa khusyuk, kita merasa serius, dan betul-betul merayu menghibah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, itu sekelumit khutbah yang saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat, semangat kepada kita dalam membina keimanan dan ketakwaan kita, serta membina amal saleh kita, agar kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keamanan, kenyamanan, ketenangan, dan keselamatan. Mudah-mudahan Allah kelak memasukkan kita semuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa harus mencicipi atau tanpa harus mampir ke dalam neraka dulu. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, sebelum saya tutup dengan doa, saya mohon keikhlasan Bapak Ibu sekalian. Saya meninggalkan kedua orang tua saya dalam keadaan sakit. Keduanya dirawat di rumah sakit, dan yang paling kritis adalah bapak saya. Mulai jam 7 kemarin siang, sudah 5 hari ini dirawat. Mulai jam 7 kemarin pagi sampai tadi saya tinggalkan, kondisinya masih koma. Saya perjalanan ke sini tadi malah hampir tabrakan karena tidak fokus memikirkan orang tua saya. Mohon keikhlasan jamaah. Saya yakin jamaah adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon keberkahannya agar bisa mendoakan kedua orang tua kami untuk diberi kesembuhan, disehatkan kembali, diberi kesembuhan kembali, bisa berkumpul. Saya dari kemarin untuk bapak saya bahkan sudah pasrah. Dari kemarin saya sudah berdoa kepada Allah, ya Allah, seandainya takdirnya masih jauh, mohon segera disembuhkan. Seandainya takdirnya sudah dekat, sudah waktunya, mudahkan prosesnya dan jadikan akhirnya akhir yang husnul khotimah. Maka saya mengharap keberkahan doa dari Bapak Ibu sekalian. Terakhir, mari kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi segala amalan kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana
min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami, kami yang hari ini hadir di tempat sholat ini, di halaman Masjid Mujahidin Songgom ini. Ya Allah, ampuni segala dosa kami, ampuni segala dosa orang tua kami, ampuni segala dosa keluarga kami, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Jika ada di antara kami yang hari ini sedang diuji, apapun ujianmu ya Allah, berikan kepada kami kekuatan dan kesabaran untuk menghadapi ujian itu ya Allah. Berikan kepada kami ketetapan hati untuk senantiasa taat kepadamu di atas segala bentuk ujian apapun yang Engkau berikan ya Allah. Kuatkan kaki kami, kuatkan hati kami, kuatkan diri kami dalam berpegang teguh kepada ketakwaan dan syariat-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, tolonglah kami, tolonglah takmir Masjid Mujahidin Songgom ini yang punya hajat menjadikan rumah-Mu ya Allah sebagai masjid yang akan memberikan kemakmuran, kesejahteraan, keberkahan kepada siapapun orang yang singgah untuk sholat di rumah-Mu ini ya Allah. Berilah kekuatan kepada mereka semua, kesabaran dan ketabahan kepada mereka semua untuk mengemban amanah memakmurkan masjid-Mu, dan ridhoilah segala amalan, hajatnya, segala tugasnya, segala sikapnya, segala ucapannya ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman alhamdulillah jariah masuk pada pagi hari ini 3 juta rupiah. Sekali lagi pengumuman untuk jariah masuk sholat Idul Adha pada pagi hari ini sebesar 3 juta rupiah. Dan ini alhamdulillah juga ada kambing masuk lagi, ada penitipan hewan kurban kambing.